Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, ini kita bahas soal-soal tryout untuk uji kompetensi teknologi laboratorium medik di channel ATLM Indonesia. Nah, kita bahas bagian 119 yang mana soal-soal ini berbasis kompetensi, berbasis studi kasus ya. Ya, jadi di sini materinya ringkas ya, tidak banyak yang bercerita-cerita karena saya ringkas. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan soal-soal seperti bagaimana soal ujian di semester tiap semester. Jadi kita mulai dengan soal-soal nomor 1. Antikoagulan yang bekerja dengan cara antitrombin dan antitromboplastin dan merupakan antikoagulan normal dalam tubuh. Dipakai dalam jumlah sedikit dan relatif mahal adalah titik-titik. Yang A, Na2-EDTA, yang B, natrium sitrat 3,8%, yang C, double oksalat, yang D, heparin, atau yang E, natrium oksalat. Jadi di sini yang benar adalah heparin. Oke, jadi heparin ini adalah antikoagulan yang bekerja dengan cara antitrombin. Jadi dia menghambat trombin, pembentukan trombin, dan antitromboplastin. Jadi antitromboplastin. Kita tahu dua hal ini memicu proses pembekuan darah. Nah, di sini heparin penggunaannya sangat sedikit ya. Dan untuk tiap 1 ml itu 0,1 mg heparin yang digunakan. Dan heparin ini apabila dalam tabung vakum dia tutupnya berwarna hijau atau kodenya kode hijau. Nah, heparin ini bisa dalam bentuk amonium heparin atau dalam bentuk litium heparin. Tapi penggunaan heparin ini lebih banyak arahnya ke arah pemeriksaan gas darah dan elektrolit. Walaupun juga digunakan untuk pemeriksaan kimia klinik dan serologi atau imunologi serologi dan biokimia klinik. Oke, kita lanjut pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 2. Pemeriksaan laboratorium paal hemostasis dilakukan dengan cara menusuk cuping telinga pasien dan membiarkan darah mengalir sambil dihisap dengan tisu kering dan menghitung waktu perdarahan berhenti, dinamakan titik-titik. Yang A, bleeding time, BT, yang B, rampelit, yang C, clotting time, yang D, thrombin time, atau yang E, retraksi bekuan. Jadi di sini yang benar jawabannya adalah bleeding time. Kita tahu bleeding time adalah masa saat keluarnya darah ya kan, hingga darah tadi berhenti mengalir karena kita kan membuat luka, yang mana luka itu dengan lancet keluarlah darah. Nah, waktu darahnya keluar dicatat waktunya sampai darahnya tadi berhenti. Nah, di sini yang berperan dalam hal bleeding time ini adalah melihat fungsi dari kapiler. Yang kedua, melihat fungsi dari trombosit. Serta di sini kita bisa melihat apakah kerjasama antara fungsi trombosit, fungsi kapiler, dan fungsi-fungsi dari sistem dari pembekuan darah itu sistem dari ekstravasasi dan vasokonstriksi, apakah ini memang berjalan dengan baik sehingga darah dihentikan dengan cara menyumbat luka yang telah dibuat. Jadi bleeding time ini penting ya untuk pemeriksaan screening adanya kelainan pada faal hemostasis. Kita pindah lanjut ke soal nomor 3. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada analisis AST atau ALT tahap analitik adalah titik-titik. Yang A, posisi pengambilan sampel darah pasien. Yang B, kestabilan suhu dan pH selama pengukuran. Yang C, kecepatan dan lamanya sentrifugasi untuk memisahkan serum. Yang D, memisahkan serum dari bekuan darah perlu dilakukan secepatnya. Yang E, persiapan pasien harus puasa antara 8 sampai 12 jam sebelum pengambilan darah. Jadi di sini yang paling penting, poin penting dari tahap analitik untuk pemeriksaan AST ALT adalah kestabilan suhu dan pH selama pengukuran. Oleh sebab itu,
larutannya digunakan larutan yang sudah di buffer sehingga pH-nya tidak naik atau tidak turun sesuai dengan pH yang diinginkan dalam hal pengukuran AST dan ALT. Dan yang penting lagi di sini pH itu akan berubah, itu menyebabkan proses enzimatik atau reaksi enzimatik akan berubah juga. Karena pH optimum diperlukan oleh enzim untuk bereaksi secara baik. Nah, kemudian untuk kestabilan suhu yang idealnya itu untuk pengukuran enzimatik adalah 37 derajat Celcius. Oleh sebab itu, spesimennya harus diletakkan atau dimasukkan ke dalam suatu water bath atau inkubator 37 derajat Celcius. Atau juga di potometer itu dia akan memanaskan suhu kuvet. Kuvetnya dipanaskan hingga 37 derajat Celcius. Sehingga pengukurannya tepat di suhu 37 derajat Celcius. Kita pindah lanjut ke soal nomor 4. Oke, masih di channel ATM Indonesia. Pemeriksaan AST dan ALT digunakan untuk faal titik-titik dengan menggunakan metode titik-titik karena pemeriksaan menggunakan panjang gelombang titik-titik nanometer sehingga pemeriksaan ini disebut dengan metode titik-titik. Jadi soalnya ini multiple jawaban ya. Nah, jawabannya di sini opsinya yang A, hepar endpoint 405 nanometer increase reaction. Yang B, ginjal kinetic to point determination 492 nanometer increase reaction. Kemudian yang C, hepar kinetic 3 point 340 nanometer decrease reaction. Yang D, jantung kinetic 3 point 546 nanometer endpoint. Atau yang E, hepar kinetic 3 point 340 nanometer increase reaction. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah yang mana? Yang C ya. Jadi untuk fungsi hepar, AST-ALT memang benar. Jadi situ hepar dulu, ya hepar kalau pilihannya ada yang A dengan C dengan E. Jadi kemudian lagi dia menggunakan ajas kinetic 3 point, pengukuran 3 titik. Panjang gelombangnya menggunakan UV 340 nanometer dan sifat reaksinya ini adalah decrease reaction, penurunan absorben persatuan waktu. Nah, sudah saya jelaskan beberapa kali mengenai pengukuran AST-ALT. Untuk jelasnya mungkin teman-teman bisa melihat di video saya sebelumnya tentang pengukuran kinetik AST-ALT. Nah, di sini untuk opsi yang pertama yang A itu adalah untuk pemeriksaan ALP atau gamma GT. Sementara yang ginjal ini adalah pemeriksaan kreatinin Jave with deproteinisasi, without deproteinisasi. Sementara kalau faal jantung itu menggunakan sama kinetik juga, kemudian 3 point juga dan 340 nanometer. Jadi menggunakan sistem itu ya, bukan 546 atau endpoint. Oke, jadi itu ya untuk pemeriksaan AST dan ALT, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Pemeriksaan kadar hemoglobin dalam laboratorium klinik yang dianjurkan oleh WHO menggunakan cara titik-titik. Yang A Sahli, yang B Tallquist, yang D kolorimetrik, yang D slope hemoglobin, atau yang E cyanmet hemoglobin. Jadi jawabannya di sini yang paling tepat adalah cyanmet hemoglobin. Jadi cyanmet hemoglobin sangat direkomendasikan oleh WHO karena di sini hampir semua hemoglobin bisa diukur ya. Oksi HB, karboksi HB, met HB bisa diukur. Jadi lumayan ya. Dan ini apa namanya? Menggunakan standar yang mudah didapat. Kemudian reagennya mudah didapat. Kemudian pengukurannya dengan cara fotometri ya. Fotometri, spektrofotometer atau fotometri dengan teknik kolorimetri. Jadi berdasarkan warna akhir yang dibuat. Warnanya warna merah oranye, jadi panjang gelombangnya 546 nanometer. Jadi di sini bisa menggunakan nanti kurva kalibrasi. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Pasien diabetes mellitus tersebut setelah pulang dari rumah sakit diminta dokter untuk periksa HbA1c. Jadi pasien dirawat kemudian pulang diminta dokter untuk periksa HbA1c. Untuk pemantauan kadar glukosa rata-rata titik-titik. Karena glukosa yang melekat pada eritrosit akan dibawa selama umurnya titik-titik.
Yang A 6 bulan 180 hari, yang B 3 sampai 4 bulan 120 hari, yang C 2 sampai 3 bulan 60 hari, yang D 1 bulan 30 hari, yang E 1 minggu 15 hari. Nah, jawabannya di sini berdasarkan asumsi bahwa HbA1c digunakan untuk pemantauan kadar glukosa darah rata-rata harian selama 3 sampai 4 bulan. Jadi dengan asumsi karena eritrosit itu umurnya 120 hari. Jadi 120 hari kemungkinan gula tadi dibawa atau diikat oleh hemoglobin membentuk glikasi dengan ikatan glikasi sehingga dibawa keliling selama 120 hari sesuai umur eritrosit. Walaupun dalam kenyataannya itu tidak mesti 120 hari, tapi kemungkinan 90 hari saja, tidak tidak efektif yang sepanjang itu. Dan artinya di sini hanya kurang lebih 3 bulanan untuk kadar glukosa darah rata-rata si pasien tadi dengan HbA1c. Kalau cuma 1 minggu atau 14 hari itu adalah fruktosamin. Itu adalah glukosa yang terikat dengan albumin. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 7. Pengukuran hemoglobin menggunakan cara berdasarkan atas reaksi hemoglobin terhadap asam kuat encer. Membentuk asam hematin merupakan metode pemeriksaan titik-titik. Yang A kuprisulfat, yang B Tolquist, yang C Sahli hemometer, yang D hemoglobin, atau yang E hematologi analyzer. Nah, jawabannya di sini yang tepat adalah untuk pertanyaan ini adalah Sahli hemometer. Jadi pemeriksaan Sahli ini berdasarkan atas hemoglobin bereaksi dengan asam kuat encer. Dalam hal ini adalah HCl membentuk asam hematin. Kata kunci soalnya ini adalah asam hematin. Asam hematin dibentuk untuk metode Sahli menggunakan alat hemometer atau hemoglobinometer, ya kan? Nah, kira-kira itu ya. Kita pindah lanjut ke selanjutnya, soal nomor 8. Kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada penghitungan sel darah adalah kecuali titik 2. Yang A, darah kurang atau lebih diisap dengan pipetoma. Yang B, pipetoma masih basah dengan cairan. Yang C, tidak terdapat gelembung udara dalam pipet. Yang D, cairan truk turun setelah dipipet, dilepas dari karet pengisap dan belum dikocok. Sementara yang E, cairan ludah masuk dalam pipet. Nah, berikut ini yang bukan atau dikatakan di sini adalah kecuali adalah yang mana? Yang C. Tidak terdapat gelembung udara dalam pipet. Kesalahannya sebenarnya adalah ada gelembung udara. Kalau tidak ada berarti kan kecualinya. Ini adalah benar sudah pekerjaannya kalau tidak ada gelembung udara dalam pipet. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 9. Golongan darah O adalah titik-titik. Nah, ini hal yang paling basic ya. Yang A, eritrositnya mengandung agglutinogen A dan serumnya mengandung agglutinin anti B. Yang B, eritrositnya mengandung agglutinogen B dan serumnya mengandung agglutinin anti A. Kemudian yang C, eritrositnya tidak mengandung agglutinogen A dan B dan serumnya mengandung agglutinin anti A dan agglutinin anti B. Sementara yang D, eritrositnya mengandung agglutinogen AB dan agglutinogen O, sedangkan serumnya tidak mengandung agglutinin. Atau yang E, terakhir, eritrositnya mengandung agglutinogen A dan agglutinogen B, sedangkan serumnya tidak mengandung agglutinin. Jadi kalau untuk golongan darah O, itu adalah jawabannya yang benar adalah yang C. Karena O atau 0 sebenarnya tidak layak dikatakan O, itu adalah golongan darah 0 atau nul. Artinya bukan A, bukan B, dan bukan AB. Jadi dia tidak memiliki antigen pada eritrositnya yang disebut dengan agglutinogen A dan agglutinogen B dia tidak memiliki. Sementara kebalikannya, lawannya dia memiliki agglutinin anti A dan agglutinin anti B. Atau dapat dikatakan memiliki anti A dan anti B. Ya, seperti itu ya untuk golongan darah O. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 10. Selain melakukan pemeriksaan golongan darah, juga dilakukan reverse group. Yang dimaksud dengan reverse group adalah titik-titik. Yang A, melakukan pemeriksaan antibodi dalam serum dengan sel eritrosit yang diketahui.
Kemudian yang B mereaksikan anti-RH dengan sel darah merah. Kemudian yang C menentukan aglutinogen dengan antiserum spesifik. D menentukan titer antibodi dengan pengenceran sel eritrosit, atau yang E mereaksikan sel donor dengan serum donor dalam medium salin. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah reverse group adalah yang jawabannya adalah yang A, melakukan pemeriksaan antibodi dalam serum dengan eritrosit yang diketahui. Oleh sebab itu, untuk reverse group ini harus kita menyiapkan sel A, sel B, dan sel O. Nah, jadi orang yang diketahui golongan darah A, orang yang diketahui golongan darah B, dan golongan darah O, diambil darahnya. Setelah diambil darahnya, kemudian dicuci sel eritrositnya sebanyak 3 kali sampai 4 kali dengan larutan salin NaCl 0,9%. Lalu larutan terakhirnya dia ditambahkan dengan larutan Alserver. Jadi larutan Alserver ini berisi glukosa, kemudian sitrat, berisi NaCl. Dengan adanya glukosa ini, eritrosit tidak mengalami kematian atau kerusakan, masih ada makanan sehingga dia tahan lama, kurang lebih sekitar 20 sampai dengan 25 hari. Eritrositnya tidak pecah. Sehingga kita bisa menyimpan sel A, sel B, sel O dalam suspensi 5% di dalam kulkas untuk 20 sampai 25 hari kerja untuk pemeriksaan reverse group. Jadi reverse group ini nanti direaksikan sel A, sel B, sel O dengan serum yang akan kita ketahui. Apabila aglutinasi, ya kan di sel A, sel B, sel O, nanti kita lihat kebalikannya dari hasilnya, maka itu adalah golongan darah pasiennya. Apabila diaglutinasi di sel A, berarti dia golongan darah B. Apabila di sel B, berarti golongan darah A. Apabila aglutinasi ke sel A, sel B, berarti dia golongan darahnya O. Apabila tidak ada aglutinasi, berarti dia adalah golongan darah AB. Tetapi apabila dia aglutinasi di sel O, ya kan, dia adalah OH Bombay. Nah, itu ya kira-kira untuk pemeriksaan golongan darah reverse group. Nah, itu saja, semoga soal sebanyak 10 soal tadi memberikan manfaat bagi kita untuk belajar dan tryout untuk persiapan uji kompetensi. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi supaya mendapatkan kabar-kabar terbaru, soal-soal yang akan saya upload nanti di kemudian harinya. Oke ya, semoga memberi manfaat bagi kita bahasan-bahasan ini. Selamat belajar, sukses selalu, salam kompetensi. Saya Ahmad Le pamit, sampai jumpa. Bye.